Setelah berpakaian lengkap, Anek membawa Ziel ke dapur untuk sarapan bersama. Dia tak mengajak Jenny sama sekali, hanya ada lirikan manis lengkap dengan senyum menggoda yang ditangkap oleh kedua netra wanita itu saat Anek melintas di hadapannya. Setelah kepergian Anek, Jenny langsung memegangi dadanya, bisa jantungan dia lama-lama kalau Anek terus berada di sini, tetapi mengusirnya pun tidak bisa. Tenang, Jen, tenang. Kalau kamu terus seperti ini, dia malah semakin suka menggodamu, gumamnya menenangkan diri sendiri, agar tidak terlalu gugup saat bertemu dengan Anek. Wanita itu menarik nafas dalam-dalam dan membuangnya secara perlahan. Tak ingin membuang waktu semakin banyak, setelah itu Jenny melangkah, menyusul Ziel dan Anek. Baru saja meyakinkan diri agar tidak terlalu menganggap kehadiran pria itu ternyata kenyataan berkata lain. Saat melihat Anek mengambil makanan sementara sorot mata pria itu beralih menatapnya, Jenny langsung kelabakan. Dia segera membuang muka, dan melangkah cepat menuju kursi meja makan. Seperti biasa, Ellie tidak akan bergabung di sana, takut merusak suasana, atau lebih tepatnya kena semprot sang tuan, si tukang marah-marah. "Nona Jenny, ini makananmu," ucap Anek sambil menyerahkan satu piring nasi lengkap dengan lauk pauk. Jenny ingin menolak, tetapi melihat senyum Ziel yang sangat ceria, cukup mengalahkan egonya. "Terima kasih, Tuan," jawab wanita itu, masih berusaha bersikap seperti biasanya, seolah tidak pernah terjadi apa-apa di antara mereka. Mereka makan dengan tenang, sampai akhirnya makanan tersebut tandas dari piring masing-masing. Setelah itu, Jenny langsung membereskan dan mencuci piring, sementara Ziel bersama dengan Anek. Namun, tiba-tiba Jenny tersentak kaget, saat sebuah tangan kekar melingkar di pinggangnya. Dia hafal betul siapa pemilik tangan ini, tapi kenapa? Kenapa bisa dia di sini? Lalu Ziel di mana? Jenny hendak meronta, tetapi pelukan Anek terasa semakin erat membuat Jenny tak bisa lepas. Satu yang Jenny tahu, dia kalah tenaga. "Jen," panggil Anek untuk pertama kalinya hanya memanggil dengan sebutan nama, tidak ada embel-embel, "Nona." Jenny tak membalas, dia hanya mampu bergeming merasakan perasaan aneh saat Anek memanggilnya seperti itu, apalagi dalam posisi mereka saat ini, suara gemericik air menjadi satu-satunya pengisi di antara mereka yang masih bungkam. "Tuan, tolong lepaskan aku," cetus Jenny, berusaha memberontak lagi, tetapi Anek tetap mempertahankan pelukannya. Sebisa mungkin, dia harus memiliki waktu berdua dengan Jenny, tanpa Ziel di antara mereka. "Jen, dengarkan aku dulu. Kita perlu bicara serius sekarang," ucap Anek, membujuk wanita cantik ini agar tenang. "Apa yang akan kita bicarakan?" "Jangan membuang waktuku, apalagi ada Ziel di sini," jawab Jenny, meronta sekuat tenaga tetapi tetap tak bisa lepas. Hingga akhirnya dia menyerah. Ya, dia tahu, Anek tidak akan mungkin melepaskannya begitu saja. "Tentang perceraianmu." "Dek." Wajah Jenny langsung pias, saat Anek mengucapkan satu kalimat itu. "Tentang perceraian?" Apa yang Anek tahu tentang perceraiannya dengan Michael? Mengingat itu, benar-benar membuat tubuh Jenny terasa lemas. Karena sampai saat ini dia belum menemukan jalan keluar. "Aku tahu kamu belum resmi bercerai dengan suamimu. Aku akan membantumu lepas darinya," sambung Anek, semakin membuat Jenny merasa tak percaya. Kenapa bisa pria ini tahu segalanya? Tapi apa alasan Anek ingin membantunya? Sungguh Jenny tidak mengerti akan hal itu. "Apa maksudmu, Tuan?" tanya Jenny, suaranya terdengar lemah, tetapi menuntut jawaban secara detail. Anek melesakkan wajahnya di ceruk leher Jenny.
Aku tahu kamu sedang kesulitan, maka dari itu izinkan aku membantumu. Tapi apa alasanmu? Anek nampak berpikir sejenak, dia pun tidak tahu apa alasannya ingin membantu Jenny, sehingga dia menggeleng. Tidak tahu, aku hanya ingin saja. Memangnya salah kalau aku membantumu? Tidak, tapi... Jen, aku tidak tahu kenapa aku tidak bisa mengendalikan diriku saat berdekatan denganmu. Kamu selalu membuatku penasaran dan mencuri semua perhatianku. Tapi satu yang harus kamu tahu, aku tulus menyayangi Ziel. Jen, aku tidak tahu ini apa, tapi kita sama-sama merasakannya. Kamu tidak menolak ciumanku. Anek melonggarkan pelukannya, sementara Jenny mematung dengan gemuruh yang tak biasa. Pelan, Anek membalik tubuh Jenny, membuat manik mata itu bertemu, dan sekejap dua benda kenyal itu pun menyatu. Anek memulai lebih dulu, dan beruntungnya Jenny tidak memberontak. Wanita itu hanya diam, hingga semakin lama pertautan itu, akhirnya Jenny mulai membalas ciuman Anek. Pria itu tersenyum tipis, lalu dengan kedua tangannya, Anek mengangkat tubuh Jenny hingga wanita itu duduk di samping tempat cuci piring. Membuat ciuman itu lebih dalam dan semakin mendebarkan. Esok harinya, Jenny berangkat bekerja seperti biasa, tetapi sebelum pergi ke kantor dia lebih dulu mengantar Ziel ke sekolah. Kemarin saat dirinya dan Anek berciuman, ternyata Ziel diajak bermain dengan Ellie, diiming-imingi mobil-mobilan oleh Anek agar pria kecil itu mau memberikan waktu bagi mereka berdua, barang sebentar. Boy, Mommy tinggal ya, ingat pesan Mommy, tidak boleh bertengkar dengan BL, kalian harus rukun, oke? Ucap Jenny sebelum dirinya beranjak pergi. Wanita itu menyempatkan diri untuk memberi pesan pada sang anak sambil mengusap puncak kepala Ziel dengan sayang. Of course, Mom. Mommy juga tidak boleh bertengkar dengan Daddy, kalian harus rukun supaya Ziel tidak sedih, jawab Ziel, membalikan ucapan Jenny, membuat wanita itu menatap tak percaya. Anek benar-benar membawa pengaruh besar pada diri Ziel. Pria kecil yang biasanya bersikap ragu-ragu, kini justru semakin berani menampakkan dirinya. Jenny mengulum senyum, tiba-tiba dia teringat ciumannya dengan Anek kemarin, rasanya begitu aneh, karena dia sama sekali tak menolak itu semua. Cih, rasanya dia mulai gila. Jenny menatap Ziel, dia menganggukkan kepalanya pelan, mengiyakan pesan putranya. Baiklah. Ucapnya, lalu mencium pipi Ziel, sebagai salam perpisahan. Sesampainya di kantor, Jenny langsung naik ke ruangannya, tetapi wanita itu justru dibuat terkejut, saat melihat ada dua Anek dengan pakaian yang berbeda. Jenny mematung di ambang pintu, dengan mulut yang menganga, dia sedikit menggelengkan kepala, tetapi tetap saja ada dua Anek di dalam sana. Apakah efek ciuman dengan pria itu bisa membuatnya mabuk? Sampai pandangannya jadi bermasalah? Sementara di dalam sana Anek dan Bi saling pandang, melihat Jenny yang berulang kali menggelengkan kepala, dan mengucek matanya. Keduanya merasa heran, dengan tingkah wanita itu, seperti baru saja melihat hantu. Namun, setelah itu Anek langsung sadar, kalau Jenny belum pernah melihat saudara kembarannya, mungkin wanita itu bingung, sampai terus geleng-geleng kepala seperti itu. Anek melangkah ke arah Jenny, dan wanita itu refleks mundur, dia seolah menghindari Anek. Hei, kamu ini kenapa? Tanya Anek, mencoba menggapai tangan Jenny yang terangkat karena menolaknya. Kamu siapa? Terus dia siapa? Jenny tak menjawab dan justru balik bertanya, menunjuk Anek dan Bi bergantian, rasanya tak percaya kini Anek ada dua. Dia terus menghindar saat Anek mencoba meraih pergelangan tangannya. Kalau kamu ingin tahu, ayo masuk, biar aku kenalkan siapa dia, ujar Anek,
menatap dengan sungguh-sungguh sambil mengulurkan tangannya, dan hal itu membuat Jenny akhirnya menurut. Dia menggapai tangan Anek dan mereka melangkah bersama. Hingga kedua orang itu sampai di hadapan Bi. Pria berkacamata mata itu tersenyum, dan Jenny membalasnya dengan kikuk. "Jen, kenalkan, ini saudara kembarku. Dia pengacara yang akan mengurus perceraianmu, dia juga yang akan membantu kamu untuk mendapatkan bukti perselingkuhan suamimu. Kamu tenang saja, semuanya akan beres," ujar Anek memperkenalkan Bi pada Jenny, membuat wanita itu mengerti, mengapa wajah keduanya begitu mirip. Jenny menghela nafas panjang, lalu tersenyum semakin ramah pada Bi. "Perkenalkan Tuan, saya Jenny," ucapnya sopan. "Senang berkenalan dengan Anda Nona, saya Bizat Wellingtonson. Pengacara yang akan membantu Anda. Setelah ini Anda harus memberikan berkas-berkas perceraian Anda pada saya, setelah itu kita akan mencari bukti yang Anda butuhkan. Saya dan Tuan Anek akan bekerja sama untuk itu. Mohon jika nanti saya butuh informasi atau apapun tentang suami Anda harus siap sedia memberikan informasi tersebut dengan cepat, jelas Bi lebih rinci, agar Jenny lebih mengerti." Jenny menatap ke arah Anek, pria ini benar-benar menepati ucapannya. Meskipun entah alasan apa yang membuat Anek seperti itu, yang penting sekarang dia bebas dari Michael. "Terima kasih, Tuan," ucap Jenny kini pandangan matanya ke arah Bi. Wanita itu tersenyum manis, membuat Bi ikut tersenyum pula. Bi menarik lengan Anek, membuat tubuh pria itu bergeser. "An, pilihanmu oke juga. Hei, jaga matamu sialan." Anek segera mengusir Bi dari ruangannya, karena pria itu dengan sengaja terus memandangi Jenny, calon semangkanya. Tidak bisa dibiarkan, Anek harus segera mengambil tindakan atau Jenny malah akan terpesona pada Bi. Apalagi pria inilah yang menangani kasus Jenny dan Michael, pasti Bi akan terlihat seperti malaikat penyelamat di depan wanita itu. Sungguh dengan memikirkannya saja, membuat Anek merasa kesal. "Pergilah, Bi. Urusanmu dengan dia sudah selesai," cetus Anek, masih berusaha untuk membuat ular satu ini keluar. Namun, Bi yang mempunyai ide jahil pun tak menggubris tindakan Anek yang mengusirnya terang-terangan. Dia justru duduk santai, sambil menaikkan satu kakinya di atas kaki yang lain. "Apa sih, An? Kalau kamu mau bekerja ya bekerja saja, aku akan keluar setelah makan siang bersama kalian," jawab Bi dengan wajah tanpa dosa, membuat Anek ingin sekali mencakarnya. Kedua mata Anek melotot, menatap sengit pada Bi yang mulai kurang ajar. Pasti pria ini sengaja, ingin terus berada di dekat Jenny. "Tidak ada. Sekarang kamu keluar," tegas Anek sambil menunjuk pintu. "Tidak mau, An. Aku ingin di sini enak, ada pemandangan indah," ucap Bi tersenyum ambigu. Anek paham betul maksud pria itu. Ya, pemandangan indah yang dimaksud Bi adalah Jenny. Sementara wanita itu hanya menatap heran kedua pria yang bagai pinang dibelah dua itu. Mereka terus berdebat, tetapi Jenny tidak mengerti apa yang mereka perebutkan. Dan orang yang paling tidak peduli dengan itu semua adalah Caka. Dia hanya diam mematung, seperti tidak ada masalah apa-apa. Dia akan bergerak jika tuannya memang memberi perintah. "Jangan kelewatan kamu, Bi, cepat pergi dari sini." Anek menarik tangan Bi, sepertinya cara halus tidak akan mempan, maka dari itu Anek menggunakan cara kasar. Tidak peduli pada Bi yang mempertahankan posisinya, Anek terus menarik pria itu agar cepat enyah dari sana. "An, aku tidak mau. Jangan memaksaku." Bi berpegangan pada ujung meja, sementara Anek memegang perut Bi.
Enyahlah. Kamu itu tidak akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Cetus Anek, memberi peringatan. Hah, bagaimana kalau kita bersaing? Anek semakin melotot, dia menarik tubuh Bi lebih keras, hingga akhirnya pegangan tangan pria itu terlepas. Kubunuh nanti kau, Bi, kalau sampai macam-macam. Ancam Anek. Mendengar itu, Bi terkekeh geli, dia tidak takut sama sekali dengan ancaman Anek. Coba saja kalau kamu berani. Kuadukan nanti semuanya pada Momi. Bi. Anek sudah melayangkan tangannya hendak memukul Bi, tetapi pria itu langsung mengatupkan kedua tangan di depan dada. Ampun, An. Iya aku akan pergi. Dasar pelit. Anek mengepalkan tangannya, dan tidak peduli dengan ucapan Bi. Dia senantiasa memberikan tatapan tak ramah pada saudara kembarnya itu, sementara Bi terlihat begitu santai. Sudah tunggu apa lagi? Cepat keluar. Iya, kenapa marah-marah terus sih? Ujar Bi mencibir Anek yang gampang emosian. Lalu dia menatap ke arah Jenny yang sedari tadi bergeming, dengan wajah cengok. Bi tersenyum lagi. Nona Jenny, bisakah saya meminta nomor telepon Anda? Tanya Bi sambil mengulurkan ponselnya. Jenny yang sama sekali tak sadar bahwa dirinya sedang diperebutkan dengan ramah mengangguk. Lalu hendak mengambil ponsel milik Bi. Namun, sebelum itu terjadi, Anek lebih dulu merampasnya. Tidak perlu menghubunginya, kalau ada apa-apa hubungi aku saja. Sentak Anek, dengan wajah yang sudah sangat geram. Tapi dia kan klienku, An. Kedua mata Anek menungkik tajam, lengkap gigi geraham yang saling bertautan. Membuat aura di ruangan itu semakin seram. Bahkan bulu kuduk Jenny langsung meremang tidak karuan. Sementara si pembuat ulah langsung meneguk ludahnya kasar. Sekali lagi kamu membantah, kamu akan tahu akibatnya. Mendengar itu, Bi langsung merebut ponselnya dan mengambil langkah 1000. Bisa-bisa dia dihajar sungguhan oleh sang kakak, bila dia terus berdiam diri di sana. Nona Jenny, awas ada anak conda mengamuk. Teriak Bi saat sudah di ambang pintu. Anek mendelik dan hendak mengejar, tetapi benda persegi panjang itu lebih dulu tertutup dengan kencang. Bizard, awas kau.